Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Maharani, NIM 210510653. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik gaya renang bebas dan gaya renang dada. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan atau disiapkan sebelum kita berenang. Yang pertama, kita harus memakai baju renang dan celana pendek. Untuk yang perempuan boleh menggunakan legging. Yang kedua, ada penutup kepala dan kacamata. Sebelum melakukan renang, sebaiknya kita melakukan pemanasan dulu, yaitu ada otot-otot yang harus direnggangkan, peregangan otot tangan, leher, pinggang, punggung, dan kaki. Selanjutnya ada hal lagi yang harus diperlukan, adalah setelah melakukan pemanasan, mandilah terlebih dahulu, membasahi badan tersebut sebelum memasuki kolam. Yang ketiga ada latihlah irama kaki, dan yang keempat mulai berjalan sedikit-sedikit agar otot-otot tidak kencang. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan teknik gaya renang bebas. Renang gaya bebas dilakukan dengan posisi melungkup, menghadap air, dan gerakan tangan dan kaki melakukan atau tendangan air. Setelah itu, ada yang hal perlu diperhatikan dalam melakukan gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Terus, posisi cara melakukan meluncur renang gaya bebas, yaitu berdiri di pinggir kolam dan salah satu kaki menempel pada dinding kolam, badan dibungkukan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. Pertahankan agar badan tetap lurus. Pertahankan posisi kaki dan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil napas dalam keadaan meluncur. Berikutnya cara pengambilan napas pada gaya bebas, yaitu mengambil napas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air. Kemudian muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan napas. Posisi kepala saat bernapas renang gaya bebas adalah memiringkan kepala ke satu arah, yaitu kanan atau kiri saja. Yang ketiga ada pengeluaran napas pada renang gaya bebas bersamaan dengan tangan mendayung. Gerakan tangan, kedua tangan dilemparkan ke depan secara bergantian, kemudian tangan mendayung. Pada waktu tangan mendayung, tubuh sedikit miring agar tubuh dapat melaju lurus ke depan. Tangan masuk ke kolam pada 1 detik. Untuk kaki, latihan gerakan kaki dapat dilakukan secara bersama-sama pada waktu latihan meluncur. Berdiri menghadap dinding kolam, kedua tangan berpegangan pada kolam, kedua kaki diluruskan ke belakang dengan posisi badan telungkup. Yang keempat, kaki digerakkan ke atas ke bawah secara bergantian dalam keadaan lemas. Gerakan kaki dimulai dari paha. Dan ini adalah contoh video renang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik gaya dada. Teknik gaya dada ini adalah renang gaya dada adalah menghadap ke air. Posisi ini sama dengan gaya bebas dan kupu-kupu. Adapun tempat melakukan start renang gaya dada adalah di atas pinggir kolam. Perenang akan menghadap ke kolam dengan posisi kaki sedikit menekuk dengan tujuan membuat tolakan dan badan membungkuk. Dari kedua kaki lurus ke belakang, kemudian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Sementara kedua tumit bergerak mendekati pantat, ujung kaki dibengkokkan ke arah samping, tumit dan lutut direnggangkan perlahan-lahan. Setelah bengkok dan panggul dan lutut mencapai maksimum, barulah gerakan tendangan dimulai. Awalan dorongan tungkai ke belakang maksudnya hanya untuk menempatkan ujung ke posisi yang paling efektif untuk mendorong air ke belakang. Dorongan ke belakang dilakukan oleh kedua telapak kaki. Kaki didorong keluar dan ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan ini harus diluruskan dengan cepat dan kuat. Dorongan ini ke belakang dilakukan dengan telapak kaki.
Pada saat telapak kaki mendorong kuat gerakan renang gaya dada, posisi telapak kaki sebaiknya dibengkokkan ke samping. Kaki didorong keluar ke belakang pada saat diluruskan. Gerakan berakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Untuk gerakan tangan saat keadaan badan membungkuk berada di atas permukaan air, kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan dan seluruh jari-jari tangan rapat. Muka berada di permukaan air sambil menahan air, tarik kedua lengan ke arah samping bawah dan siku lurus. Kemudian pada saat siku di bawah dada, segera kedua siku dibengkokkan sehingga membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Perlu diperhatikan pada saat menarik kedua lengan, gerakannya seperti mendayung dan melampaui garis bahu. Pada renang gaya dada, telapak tangan ketika mendayung menghadap ke samping dan ketika akan membentuk sudut, kedua telapak tangan kembali menghadap ke bawah. Kemudian kedua tangan ditarik ke atas hingga di bawah dagu dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ibu jari tengah rapat. Setelah lengan kembali di bawah dagu, segera lengan kembali ke sikap permulaan. Gerakan tangan gaya dada yang benar setelah melakukan putaran adalah kembali lurus di depan agak rapat untuk membuka usaha dayung. Untuk pengambilan napas dalam teknik gaya dada ini dibutuhkan waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan ke bawah air dan mendorong air ke dalam. Ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan, kepala diturunkan dan udara dihembuskan ke dalam air. Lalu ulangi latihan pernapasan ini secara rutin. Teknik pengeluaran napas pada renang gaya dada dilakukan bersamaan dengan tangan membuka ke samping. Dan ini adalah contoh melakukan gaya teknik dada. Baik, setelah melakukan renang, sebaiknya kita melakukan pendinginan. Jika selesai melakukan renang, pastikan untuk tidak keluar dari kolam renang. Terus dibutuhkan relaksasi tubuh, merupakan yang dibutuhkan setelah aktivitas renang. Terus kebersihan dan makan dan istirahat yang cukup. Sekian penjelasan dari saya tentang gaya dada dan gaya bebas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.